Kafir Gerbang Sukma, sequel yang jaraknya lumayan lama dari film pertamanya ya, Kafir Bersekutu dengan Maut 2018. 2018, lebih dari 7 tahun. Selama ini saya merasa nggak tenang. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo. Masih disutradarai Azhar Kinai Lubis. Kafir pertama tuh, kalau gue nggak salah, Bayu itu film hit pertamanya Kinoi kok. Oh ya? Atau one of the first lah. Masih ditulis juga sama Upi, tapi Upi di film ini bareng sama Dea April. Prinsipal cast-nya masih sama, Bay, karena ini ceritanya melanjutkan, benar-benar Sambungan melanjutkan film pertama ya. Ada Masih ada Putri Ayudhya sebagai Sri. sebagai Sri, ada anak-anaknya ya, Andi si Rangga Azov, ada Dina, tinggal dibalik aja deh. Nadia Arina salah satu favorit gue. ya, dan ada tambahan baru, jadi si Andi ini sekarang udah punya istri, Istrinya Rani diperankan oleh Asus Xiao. Gue masih belum tahu tuh Asun cara baca. Xiao. Ya, Apa? Asya. Oke. Asya. Nah, jadi kalau masih inget, mereka tuh si Sri dulu kan sempet kirim santet ya ketika rebutan cowok. Nah itu gue sudah nonton Kafir yang lama, tentu saja udah lama banget gue. Aha. Gue nggak terlalu inget filmnya. Terus Ya. pada saat gue nonton film ini, apa namanya, nggak ada ringkasannya dari awal, kayak tau-tau udah masuk ke dalam anyway. Terus Oke. Nah, tapi memang lo meminta banyak apabila kita harus nginget film yang udah bertahun-tahun, film horor Indonesia yang bertahun-tahun, karena kan kita tahu horor Indonesia mirip-mirip iya, gitu. Susah nyari cirinya gitu ya, kecuali beberapa filmmakers. Nah, ini udah lanjut, jadi ceritanya si Sri dulu pernah santet ya, rebutin cowok Herman Teddy Syah. Saingannya si anu tuh, Nova Elisa, Lila gitu. Nah, tapi berbalas santet tuh sampai akhirnya intinya di film itu kan si Putri Ayudhya yang malah bukan yang jahat ya. Sebagai orang yang menyantet. iya, padahal iya dia jadi protagonis, padahal nggak ada yang baik di sini kecuali anak-anaknya gitu. Nah, tapi intinya dia selamat lah. Film kedua ini cerita 7 tahun kemudian ya kan. Nah, mereka tuh ke rumah. Ya, jadi si Putri Ayudhya ini, si Sri, masih hidup dalam teror ya. Ya. Jadi dia di awal film tuh ditunjukin masih masang-masang benteng, apa Ya. namanya, pencegah Ajimat-ajimat ya, gitulah. ajimat-ajimat yang mencegah niat jahat dari luar masuk. Supaya mencegah iblis masuk. Nah, terus dia kayak superstisius banget, apa-apa dikaitkan dengan Klinik. klinik gitu, yang membuat anak-anaknya tadinya apa namanya ya gedek gitu lah. Nah, lagi di rumah itu tiba-tiba foto kakek nenek, foto si Aswedi Bening Suara dan Sama Mutia Datau. Mutia Datau yang berperan sebagai kakek nenek mereka tuh lagi di rumahnya si Sri jatuh. Nah, kalau bagi anak-anaknya jatuh doang, Iya. kita harus ke rumah Ya, kalau Sri feelingnya beda ya. kakek nenek, kita harus ke rumah kakek nenek gitu. Jadilah mereka berkunjung ke rumah kakek nenek. Nah, begitu sampai di rumah kakek nenek, itu pertama kayak dingin, iya dingin gitu kakek neneknya. Terus ini udah langsung refleks nih. Begitu masuk ke kamar, ke dapur, itu bau nggak sedap. Ternyata tuh kayak udah ada makanan, masakan, daging mentah berbulan-bulan. Udah lama lah ya. Pokoknya udah banyak belatung Beratungnya. gitu. Kayak gitu, tapi mereka positive thinking, dibersihin aja gitu kan. Yang positive thinking, anehnya justru ibunya yang pada saat di rumah dia yang paling Klinik. klinik. Kalau di sini kayak, oh
mereka demensia, segala Iya. ada aja alasan. Ada. Nah, gitu. Yang kalau gue sih piring bekas daging atau makanan basi gitu setelah dicuci pun gue mungkin nggak mau pakai. Tapi ada adegan berikutnya mereka yang wah gitu. Terus gitu. Nah ternyata itu memang sinyal awal, red flag-nya itu ternyata beralasan. Iya, film horornya ini di kengerian di rumah itu ya. Di rumah Terutama itu. penyebab kengerian ya si kakek nenek ini gitu yang menteror, terutama menteror anak-anaknya. Ya, jadi ini kok kayak orang lain ya gitu loh. Nah, kecurigaan penonton itu beralasan dan akan dijawab. Ternyata memang konflik di film pertama antara Sri dengan Leila. Leila tuh punya anak Hanum. Hanum itu sebetulnya anak dari Herman. Sebelum menikah dengan Sri, Leila udah hamil duluan sama Herman gitu loh. Nah, konflik mereka ini ternyata belum selesai dan lanjut di film kedua ini. Jadi gitulah. Itulah intinya. ya. Oke. Kafir pertama itu surprise hit ya. Terus Ya seingat gue suka gitu sama. secara kritikal juga hit ya, baik karena dapat nominasi Piala Citra waktu itu. Oh ya. Putri Ayudhya, aktris terbaik. Sinematografi, artistik, sama musik. Gitu. Nah, apakah film kedua ini bisa mengulang kesuksesan yang sama, komersial maupun kritikal? Oke, filmnya sendiri. Ya, jadi gue pada saat nonton kan seperti gue bilang tadi, gue tentu nggak ingat ya secara banyaknya film horor setelah Kafir pertama itu. Jadi pada saat itu kan di film ditunjukin langsung si Putri Ayudhya masang-masang jimat segala ini sama anaknya. Kok ibu gue gini ya? Itu kayak gue mencoba mengingat-ingat apa sih yang terjadi karena gue lupa gitu dan nggak ada refresh sama sekali. Memang di tengah-tengah nanti ada refresh, ada flashback film pertama ya. Yang kalau menurut gue bagus. Ya bagus. Penuturannya tuh. Udah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Udah menuju akhir ya. Baru oh ya oke, maafkan. Tapi kalau dari awal sempat bikin gue bingung. Ya karena langsung masuk aja gitu Langsung kan. masuk aja gitu. Apa masalahnya nih? Harus diinget-inget lagi. Ya. Jadi memang 7 tahun kalau kita hitung seminggu sekali itu ada satu film horor dan padahal dalam seminggu bisa ada 2 bahkan 3 ya film horor. Tapi katakan satu film horor seminggu 7 tahun kali 52 minggu ya udah 360-an film horor. Jadi emang segitu barriernya. Tapi untung ada adegan di mana kan ada tokoh baru ya, si Rani ini. Rani ini kan kenapa sih gitu kan? Nah, Rani ini tuh sebut jembatan buat penonton masuk ke cerita ini karena mau nggak mau si Andi menjelaskan kan. Nah, ini segmen yang sebetulnya menurut gue impress ya. Cara dia menuturkan flashback-nya tuh bagus, jelas gitu loh. Dari awal sampai selesai. Nah, gitu. dia juga sebagai film horor ya, menurut gua uniknya dia nggak pakai setan ya. Nggak pakai setan, jadi bener-bener kengeriannya bukan dalam bentuk setan, tapi si kakek nenek ini aja yang berlaku aneh gitu, kayak film Get Out gitu kan. Ya, jadi memang kengerian manusia. Nah, jadi sama sih sebetulnya bahwa apa yang dilakukan sebenarnya biang keroknya ini Sri ya. Iya kan? Ya, jadi dia belum dapat closure dari perbuatan di film pertama karena orang yang dia kira udah mati ternyata belum. Spoiler, nggak tahu deh di trailernya ada nggak ya. Oke. Jadi gitu. Tadi gue udah bicara kelebihannya ya. Gue suka yang soal flashbacknya ya. Terus sinematografinya juga bagus. Muhammad Firdaus nih ganti orang. Musik Agina Rotama masih dari film pertama. Gitu. Terus pasangan. Nah sekarang
yang jadi tokoh seremnya nih kan Arswedi Bening Suara sama Mutia Dato. Berhasil gak mereka gitu? Kalau menurut gue sukses. Bisa nyeremin ya. Gitu loh. Creepy gitu loh. Yang sementara lu sebagai cucu nih ya, si Andi dan Dina, yang kayak gimana ya, mau serem tapi kakek nenek sendiri gitu kan. Iya, cuman gini gua kalau ketidaksukaan gua mungkin dari skripnya kali ya. Jadi kayak si Dina itu kan kerja kantor gitu. Terus oh saya udah minta izin ke kantor saya nih untuk izin berapa hari. Itu berapa hari di rumah kakeknya terus nggak ada Telepon, nggak ada WA gitu. urgensi untuk dia balik lagi ke kantor lagi. Sementara terlalu dipaksakan bahwa mereka stay di situ. Sementara dengan keanehan kayak gitu harusnya kan ada alasan buat anak-anak itu, yuk kita minggat aja dari sini. Nah ini kayak itu ditahan-tahan, dipaksa ditahan-tahan gitu, kurang kuat. Walaupun sebetulnya ada tokoh yang tadi minta pulang gitu ya. Iya, tapi ditahan. Kenapa sih? Coba aja kan gitu ya. Alasannya nggak masuk akal. Iya. Nah kalau bicara skrip, gue memang merasa yang film kedua ini skripnya tuh gimana ya, kurang kuat gitu ya. Jadi selain hal itu tadi, ada beberapa yang mungkin hal-hal kecil tapi mengganggu ya. Misalnya kayak ada beberapa dialog lu yang kerasa ini kayak film Indonesia tahun 80-an gitu ya. Dialog-dialog yang masih Kaku ya jadi. kaku, terlalu baku untuk film sekarang. Again kalau misalnya dialog kayak yang apa ya, ada satu adegan yang kamu jangan nengok, misalnya kayak gitu ya. Iya. Karena ancaman tuh ada di dekat mereka gitu. Tapi oke, bener dia nggak nengok. Cuma habis itu yang rusuh gitu kan. Jadi maksudnya warning untuk nggak nengokin jadi nggak ada alasan. Habis itu mereka yang langsung dialog, terus langsung ada gerakan-gerakan yang nggak ditutup-tutupi gitu kan. Kalau mau netpicking lagi, gue juga agak terganggu sama wah ada kegiatan di gudang kan. Si anak-anak ini pengen nyelidikin gitu satu-satu, terus nggak pengen ketahuan, nggak pengen ribut supaya orang yang di dalam gudang nggak tahu. Tapi dia pada saat bom buka duk gitu. Dari awal. Iya, maksud gua. Iya. Jadi kayak nggak tahu, itu sedikit mengganggu gua. Iya, jadi kurang lebih gitulah. Ya. Sama yang kayak si tokoh antagonisnya, Sri itu buat gue tetap antagonis ya. Tapi antagonis di film ini ya, antagonis utama itu yang kayak masih klise gitu. Jadi yang ketika berbuat kejahatan tuh yang masih udah banyak diparodiin. Ketika berbuat kejahatan tuh masih yang ketawa kayak gitu loh. Itu di Austin Powers saja udah diparodiin gitu loh. Itu direction itu. Iya, itu direction gitu loh. Jadi yang kayak wah gitu. Oke, dari gue sih itu ya, Bay. Nah, walaupun ya decent sih nih, decent menurut gue. Iya, kalau masalah produksi Azhar udah jadi kepercayaan banyak produser ya, Bay. Apalagi ini Star Vision. Star Vision gitu loh. Jadi oke, kalau buat tontonan sih lo bisa nikmatin lah. Kalau apalagi kalau yang suka film pertama ya, gitu loh. Kalau lupa udah di tengah-tengah film ada flashbacknya kok. Ya, atau yang belum nonton film pertama, nanti di tengah film ya, bisa ada jelas. flashbacknya gitu. Oke. Buat kamu yang udah nonton Kafir Gerbang Sukma, sama satu lagi ya, convenient banget gitu, di kalender dilingkarin Gerbang Sukma. Oh hari ini gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu, Bay, maksud gue itu plot device yang mestinya udah bisa ditinggal lah gitu ya. Oke, yang udah nonton silakan komen, atau ada yang nanya silakan. Mau kasih kita skor? Oh ya, skornya berapa? Gua nggak tahu, nonton pertama gua agak
agak-agak ngantuk dikit 6,5. Agak ngantuk dikitnya dia 6,5. Gue kan jadi gak enak ya. Gue bad guy terus nih di sini. Gitu. Tapi gue memang terlepas dari aktingnya Arswendi dan Mutia Datau yang menurut gue layak dipuji, filmnya B aja. ini berdarah-darah banget sih ya sebelum film gore. ya. Iya, gue banyak menutup mata gue. Gue satu skor di bawah Bayu, gue 5,5 nih. Oke. Gitu. Oke, jangan lupa like and share. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.